Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari yang penuh keberkahan, karena hari ini tanggalnya tanggal 19 bulan 10 19. Itu dari depan belakang bermirip. Ini kalau dalam ilmu cocokologi itu cocok sekali. 19 10 19. Nah, jadi ilmu hari ini juga hari momentum. 19 itu besoknya mau pelantikan presiden dan wakil presiden. Kita sambut pimpinan NKRI, pimpinan presiden kita, wakil presiden kita dengan sukaria, girang gembira. Alhamdulillah, El Pastro menyambut pelantikan presiden dengan menolak ujaran kebencian, menolak intoleransi, dan menolak perbuatan anarkis, radikalis, dan teroris. Tidak ada kamusnya ujaran kebencian, konten-konten negatif di medsos, perbuatan-perbuatan tidak berakhlak di kehidupan sehari-hari itu dalam ajaran agama kita Islam, dalam tradisi adat istiadat kita di Sasak, di Samawa dan Bojo. Kita semua bersatu bersaudara. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan seperti itu, kita harus merapatkan barisan, menjadikan semua itu sebagai common enemy, jadi musuh bersama kita. Baik, hadirin adik-adikku, para pelajar, santri, dan mahasiswa yang berbahagia, El Pastro adalah lembaga yang concern di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, concern di bidang sosial keagamaan, sehingga kita akan menjadi lembaga yang mitra pemerintah dan sekaligus kritis terhadap fenomena yang berkembang. Karena saat ini ada banyak kelompok-kelompok in-group, kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi, dalam tanda petik, menjadi bumper pemerintah atau penjilat pemerintah. Di satu sisi ada yang menjadi perusak atau oposisi pemerintah yang sangat keras. Kita ingin bermain di tengah-tengah, bermain secara moderat. Kepada pemerintah kita loyal sekaligus kritis. Nah, inilah identitas disebut dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu karakter khairu ummah. Kita ingin mengkader generasi-generasi milenial, generasi muslim Indonesia, terutama di Lombok, di Mataram ini, dalam bentuk seperti ini, kegiatan-kegiatan untuk merespon sosial keagamaan. Ini El Pastro itu ya, lihat motonya itu melangitkan zikir, membumikan fikir. Jadi kita ingin hubungan vertikal dengan Allah itu tetap lurus, tetap konstan, sehingga kita dengan Sang Pencipta Allah Jalla wa'ala itu memiliki konektivitas hubungan kita vertikal. Pada saat yang sama hubungan kita horizontal dengan sama manusia juga harus baik. Itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Dan ada satu hubungan lagi yang ini kadangkala tidak diperhatikan, hablum minal alam. Kita harus memiliki hubungan baik dengan alam semesta. Apa itu alam semesta? Semua ini
makrokosmos, planet-planet itu. Ini bumi ini hanya serpihan kecil di semesta raya ini kalau dibandingkan planet-planet lain, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan lain sebagainya. Nggak ada artinya kita. Jadi, tapi karena kita punya otoritas sebagai khalifah, itu kita menjadi sombong. Coba kita naik pesawat, betapa kecil kita, subhanallah. Nah, inilah kadang-kadang orang kalau dalam konteks berkuasa lupa diri, lupa lautan, lupa daratan. Nah, kita ingin mengembangkan literasi-literasi keagamaan, literasi-literasi sosial, politik secara kritis dan tidak anarkis. Sekali lagi ya, kemarin kita prihatin sebenarnya mau turun waktu ada demo besar-besaran itu, membela siapa? Membela apa? Sampai kita berdarah-darah. Apa mau? Masa sasak? Apa mau? Mau ndek kepe, mau balik, mau mobil baru menuk bila bantal. Nah ini berdarah. Tahu bahasa sasak apa? Jadi sekarang udah kena apa gas air mata macam karena kita anarkis ya. Jadi kekerasan, dilawan kekerasan tidak akan menyelesaikan kekerasan. Itu bahkan akan menimbulkan kekerasan jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Berjilid-jilid kekerasan. Jadi kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalah jadi arang, menang jadi abu, nggak ada artinya, sia-sia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat kerusakan di atas bumi setelah Allah menciptakan bumi ini dengan tatanan harmonis, kosmologi yang bagus. Jadi inilah pentingnya kita lembaga El Pastoro ini hadir di Mataram, di Lombok dan di NTB khususnya. Kita akan bermitra nanti dengan Kesbang Polda Gri, dengan Kapolda, dengan Kabinda, dengan lembaga-lembaga lain. Adik-adik yang ikut ini terus kita akan berkegiatan, kita akan terus mengembangkan ini. Karena kita perhatiin sekarang, coba lihat. Dulu kita hidup secara harmonis. Kemudian setelah era globalisasi, dunia ini dalam genggaman. Segala informasi, segala budaya itu masuk ke bilik-bilik pribadi kita, di ruang-ruang privat kita, sambil duduk di sofa, sambil berbaring di tempat tidur, kita bisa mengakses berita Lionel Messi di Barcelona, bisa mengakses Hugo Chavez, macam-macam. Itu dalam hitungan detik. Ada informasi, ada teroris menabrak ribuan orang pakai truk di Paris. Ini kenyataan yang bisa kita akses tanpa, apalagi konten-konten negatif, ujaran kebencian, berita hoax. Saat ini eranya namanya era post disruption atau post realitas. Sesuatu kebenaran itu enggak penting bagi mereka. Kebenaran itu tidak penting, yang penting sekarang viral. Coba lihat yang viral-viral itu yang aneh-aneh. Ada orang sakit, saya baca, orang sakit, perempuan sakit, udah mau mati kali, dia karena mau datang pasangannya, dia berdandan kayak orang pengantin. Nah, jadi viral, kayak gitu viral apa manfaat masalahnya berita? Berita kan jadi berita itu sesuatu yang ya ada kaidah berita itu al-khabaru yahtamilus sidq wal kadzib. Suatu berita itu mengandung unsur kebenaran dan kebohongan. Nah, kebohongan ini sekarang yang mendominasi dunia milenial digital. Kalau kita enggak melakukan check and recheck, verifikasi terhadap berita, itu akan bisa menyesatkan. Ya, ada sekarang apa namanya fenomena baru itu, fenomena artificial intelligence. Artificial intelligence. Jadi kecerdasan yang tidak sebenarnya artifisial. Ada orang bisa diedit, orang itu ngomong tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang diomongkan. Diedit omongannya. Coba lihat. Bahasa Sasak dengan apa? Ron Josh Bush itu ya. Mulai anak macam-macam.
Ya, masa George Bush bisa bahasa Sasak? Orang yang baru lihat kok, bisa bahasa Sasak. Ronald Reagan, George Bush macam-macam saling sumpah macam. Nah, ini sesuatu yang kadang-kadang orang kalau melihat seperti itu. Ada orang pemerintah diisukan PKI. Presiden kita diisukan PKI, dari mana asal muasalnya? Padahal beliau itu dekat, di sampingnya itu Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama Nahdlatul Ulama. Enggak mungkin lah. Logika itu bagi orang yang menyebarkan hoak itu enggak penting. Yang penting dia terus viral. Kalau viral lama-lama jadi suatu kebenaran. Inilah post truth, post realitas. Jadi saya ingin memberikan well educate, memberikan pelajaran bagi para pelajar, para mahasiswa, jangan gampang terprovokasi, jangan gampang terpengaruh oleh isu-isu konten-konten negatif sebelum kita melakukan check and recheck. Apakah berita ini A1 atau A2? Oke, jadi adik-adik, kita ingin hidup, semua ingin hidup damai, tenang. Kekerasan itu coba lihat sekarang negara-negara Islam di Suriah itu, kenapa mereka seperti itu sekarang? Hancur lebur di Irak, di Pakistan, karena berita hoak yang diviralkan. Coba hadapi, sekarang menyesal semua itu. Libya dulu yang makmur, orang dikasih beasiswa belajar agama, kemudian diisukanlah ini dia kekuasaannya turun temurun macam-macam, ayo demokratisasi. Hancur sekarang Libya. Suriah juga begitu, ISIS. Ini apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh ISIS? Orang mau khilafah, ntar lapah semua. Ya, jangan mau coba. Jadi sekarang itu ada konsep nation state, ada negara bangsa, ada batas-batas wilayah negara itu. Nggak mungkin di mana mau ditaruh khilafah itu. Khilafah Islamiyah itu habis, berakhir ketika era Turki Utsmani. Ya, setelah itu negara-negara memberikan diri, punya negara-negara sendiri. Sekarang mulai masuk ke Indonesia, mau di setting seperti itu. Hati-hati, jangan terprovokasi. Mahasiswa cepat terprovokasi, makanya jangan ikut-ikutan. Coba lihat firman Allah dalam Al-Quran, apa? Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila datang berita dari orang fasik, orang yang tidak kamu kenal, jangan cepat dipercaya. Harus fatabayyanu, harus tabayun dulu, verifikasi. Benar enggak kontennya ini? Benar enggak dia dari ini? Coba pakai rumus perawi hadis itu. Perawi hadis itu luar biasa cara verifikasi naskah riwayat. Dia harus ketemu dengan yang meriwayatkan. Misalnya Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Aisyah. Itu harus ketemu langsung bagaimana bunyinya, dicek sampai Imam Bukhari, mata rantainya enggak putus. Itu transmisi sanad riwayat hadis. Nah, sekarang baru di-share aja atas nama agama. Ayo bela agama, kita jihad. Kita ini bom orang-orang non-muslim, orang-orang Hindu yang ini kita bom, kita ledakan. Apa itu? Bukan jihad, itu jahat. Hati-hati. Ya, hati-hati terhadap konten-konten yang berbau sara. Berbau pokoknya yang radikal, yang merusak, tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Jadi mari kita nutrisi nurani kita itu dengan tausiah, dengan literasi, dengan belajar, dengan melihat sesuatu yang indah, itu tidak akan rusak. Coba lihat, kalau ini adik-adik kan malam-malam coba bangun tengah malam, lihat bintang gemintang. Langit itu tiada bertepi, tiada berujung. Kemudian bintang gemintang bersinar, bercahaya. Ada bulan, ada matahari. Kalau bulan bisa ngomong, matahari bisa apa? Bisa diskon katanya. Dekat matahari. Sekarang ini kan lagi panas banget ya. Kenapa panas sekali di Lombok tuh sekarang? Karena
Karena banyaknya matahari department store. Ya, jadi ini penting kita membangun harmoni kehidupan, kedamaian, sehingga cucu kita akan menikmati. Kita tidak ingin Indonesia yang gemah rimpah loh jinawi, yang tentrem, kerta raharja, Lombok itu lombok lurus. Jadi kalau ada konflik, ada masalah, Papuk Baluk kita mengajarkan dulu. Ini ada sesenggak namanya, ya. Saya kemarin penelitian tentang tradisi tutur lisan di Lombok, di NTB. Ada sesenggaknya seperti ini. Meneng tunjung tilah empak bau. Kalau ada masalah itu harus diselesaikan secara internal dulu. Airnya tetap jernih, jadi masalah ini nggak melebar kemana-mana. Nih besiak senina semama tuh ngeraos, para medsos macem-macem, galau, kan semua orang tahu. Jadi akhirnya cool, senyap, tenang. Terus tunjung tilah, tahu tunjung? Bunga teratai itu tetap utuh. Terus empak bau, tahu empak bau? Ikannya dapat. Nah, jadi masalahnya dapat diselesaikan, tapi airnya tetap jernih, bunga teratai tetap utuh. Itu Papuk Baluk kita mengajar seperti itu, internal. Al-Qur'an jalan dengan firman Allah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi apabila ada konflik suami istri dalam keluarga, utus dulu juru runding, juru damai, hakam, keluarga laki, keluarga perempuan. Jangan kemana-mana bercerita. Ini namanya arbitrase, ya, penyelesaian konflik secara tidak langsung ke pengadilan macam-macam. Nah.